Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang pada presentasi malam ini bersama dengan Angel Group. Malam ini kita akan membahas salah satu produk dari Quantum Metal. Topik kita yaitu bagaimana cara kita memiliki aset tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Atau bagaimana kita menyelamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Nah, produk ini itu biasanya kalau kita sudah bergabung di Quantum Metal, kita biasanya bilang GCA. GCA itu adalah Gold Convert Account. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, lebih lanjut. Nah, sebelum kita ke produknya, kita tentu harus tahu dulu siapa Quantum Metal ini, siapa yang mempunyai produk ini. Jadi, Quantum Metal itu, Bapak Ibu, itu adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia atau biasa disebut Pertmin. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak familiar dengan nama Pertmin. Yang Bapak Ibu kenal mungkin selama ini Antam. Ya, sama. Antam itu adalah perusahaan emas milik negara di Indonesia. Kalau di Australia itu Pertmin. Nah, Pertmin ini adalah perusahaan tambang emas nomor 2, kadang-kadang nomor 3 di dunia. Nah, kemudian siapa lagi Quantum Metal itu? Nah, Quantum Metal ini sekarang sudah eh, sebagai pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Dia baru membeli, jadi sekitar berapa persen menjadi pemilik saham terbesar di tambang Besra Gold. Kemudian Quantum Metal sendiri itu adalah perusahaan yang sudah berdiri di Malaysia sejak 2012. Jadi udah bukan perusahaan baru lagi ya Bapak Ibu, sudah sekitar 12 tahun berdirinya. Nah, pada saat berdiri, Quantum Metal itu adalah supplier dari bank-bank syariah di Malaysia seperti Bank Muamalah, Bank Afinbank, Bank Allianz Bank, bahkan juga sebagai supplier emas bagi pegadaian di Malaysia atau yang biasa disebut Aranu Tekun. Kalau di Indonesia sendiri, apakah Quantum Metal sudah mempunyai izin? Nah, kita lihat. Alhamdulillah di 2024 ini Quantum Metal sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Jadi udah tidak perlu khawatir lagi ya kita untuk menjalankan atau walaupun berinvestasi di Quantum Metal ini karena sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Izinnya ini kita lihat keluar di 31 Januari 2024 sebagai pedagang emas digital. Kantor kita berada di Plaza Office Tower level 29 di Jakarta. Kalau Bapak Ibu ada yang di daerah Jabodetabek bisa main-main ke kantor untuk sekalian melihat kantor. Nah, kemudian kita lihat lagi, selain dari izin Bapepti itu, kita lihat bahwa ada siaran pers di mana Kemendak mengatakan era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka dimulai. Di sini tanggal 17 Januari siaran pers ini mengatakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring atau online melalui perdagangan Bu fisik. Novi, suaranya hilang. Ada? Hilang? Halo? Kedengeran Kita nggak, Pak? Ada. Ada Kedengaran, ya? Mbak. Heeh. Bagus, Ada. bagus, Hmm. bagus. Bagus Suaranya ya. bagus. Sudah jelas. Jelas. Jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dikatakan di sini di siaran pers ini bahwa investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring atau online melalui perdagangan fisik emas digital. Nah, meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Jadi sekarang ini kita nggak perlu khawatir, mungkin orang berpikiran, oh ini hanya emas bohong-bohongan, ini dilakukan secara digital. Oh tidak, fisik emasnya ada dan ini sudah dijamin dan ada di lembaga penjaminan. Kemendak sendiri menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita berpikiran, ya, ada yang
Oh, tidak bisa lanjut ya. Nah, ini kalau kita berpikir seperti apa sih digital ini? Benar nggak sih ada fisiknya? Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu mau melakukan transfer uang melalui m-banking atau internet banking. Nah, kan Bapak Ibu hanya eh, login di apps-nya, kemudian ditransfer. Apakah ketika mentransfer Ibu itu Bapak Ibu punya sebenarnya uang fisiknya? Eh, Punya di bank. Punya ya. Heeh. Kalau tidak punya fisiknya nggak mungkin bisa ditransfer karena pasti akan ada ada apa namanya message itu ada pesan bahwa saldo tidak cukup. Nah, sama seperti ini. Kita beli emas, emasnya adalah emas fisik, disimpan di lembaga penjaminan, tapi dilakukan secara digital. Nah, ini satu-satunya perdagangan yang dijamin di sini saya tekankan lagi, Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi udah tidak perlu ragu lagi untuk masalah perizinan di Indonesia. Selanjutnya, apa yang sebenarnya Quantum Metal tawarkan? Yang Quantum Metal tawarkan itu, Bapak Ibu, adalah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan kita dengan sistem emas syariah. Apa maksudnya dengan sistem emas syariah? Sistem ini di backup emas fisik 100% ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan, benar-benar ada emas fisiknya. Nah, di Quantum Metal sebenarnya ada 3 produk yang ditawarkan. Yang pertama adalah GSA atau Gold Storage Account. Apa itu Gold Storage Account? Ini sama seperti kalau kita beli emas di luaran sana, tapi di sini kita diberikan tempat penyimpanan emas yang gratis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bayar, kemudian aman, dan 100% diasuransikan di Lloyd London. Sekarang di mana eh, Bapak Ibu bisa mendapatkan tempat yang gratis tapi 100% diasuransikan. Sementara kita berpikir kalau di bank kita itu aman 100% asuransi. Oh, tidak Bapak Ibu, kita cuman kalau LPS itu kita cuman dijamin sampai 2 miliar ya. Kalau tidak salah seperti itu. Oke, untuk produk kedua adalah GCA. Nah, ini yang malam ini akan kita kupas tuntas. GCA itu adalah Gold Convert Account. Apa itu Gold Convert Account? Kita membeli emas, kemudian kita konversikan emas itu ke tunai. Nah, konsep ini itu seperti gadai, tapi di sini bedanya tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang. Di sini kita bisa selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Nah, kemudian produk ketiga yang mungkin akan dibahas di Zoom berikutnya, bukan malam ini, yaitu GAE Gold Asset Enhance. Apa itu? Yaitu bantuan beli emas 10 kali. Jadi di sini sama juga tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang, dan kita mendapatkan keuntungan 10 kali lebih besar. Ya, Bapak Ibu selanjutnya, apa saja yang bisa kita dapatkan pada peluang ini? Nah, selain kita bisa menjadi penabung atau kita menempatkan dana kita, kita juga di sini bisa menjadi pedagang emas. Dan di sini tanpa biaya franchise, jadi gratis. Kemudian kita bisa dapatkan bantuan modal untuk beli emas 10 kali ganda. Kita juga bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Apa Bapak Ibu di sini ada yang ingin punya tabungan emas? Kira-kira kepengen punya Ada, tabungan Bu, emas? ada. Mau Ada. semua Ada. ya? Ingin. Makanya Mau. ikut Zoom ya, karena kepengen punya tabungan emas ya, sama, kita sama. Oke, Ya, sama. sama kita, benar Ibu Sandra. Nah, apalagi yang bisa ditawarkan? Kita bisa bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Ini yang menarik. Oke, selanjutnya kita bahas lebih lanjut tentang Gold Convert Account. Apa itu? Tadi sudah sempat kita jelaskan bahwa Gold Convert Account itu adalah kita konversikan emas menjadi tunai. Sekilas memang mirip gadai. Jadi kalau misalnya di pegadaian itu kita bawa emas kita, kemudian kita titipkan, kita ambil uang tunai ya. Seperti itu. Tapi bedanya di sini kita tidak ada cicilan.
Nah, misalnya tadi kita punya emas 100 gram, kita bisa tarik tunai, kita bisa konversikan 85%-nya tanpa kita jual emas emas kita itu. Jadi sama persis dengan di Pegadaian, kita titipkan emas kita, kemudian kita ambil uang tunainya. Nah, disinilah di QM kita tidak ditagih cicilan 1 rupiah pun. Tidak ada resiko lelang. Karena tidak ada cicilan, jadi kemungkinan kita gagal bayar itu tidak ada. Karena gagal bayar itu tidak ada, jadi tidak ada resiko lelang. Emas kita tidak mungkin dilelang, dijual paksa. Nah, bantuan tunai apa perlu dikembalikan? Ya, tentunya bantuan tunai yang kita sudah ambil itu tetap perlu dikembalikan. Tapi setelah emas itu dijual dan tidak ada jangka waktu. Jadi terserah kita, bebas. Manajemen fee hanya 3,5% per tahun. Ini juga tidak ditagih sampai kita menjual emas kita. 3,5% per tahun. Kalau misalnya Bapak Ibu menggadaikan di luar sana, kira-kira itu biayanya bisa 1%-an per bulan ya. Jadi dalam setahun bisa 12%. Jadi di Quantum Metal ini manajemen fee-nya itu sangat-sangat murah, hanya 3,5% per tahun. Dan bagusnya lagi itu tidak ditagih. Jadi tidak ada cicilan sama sekali. Di sini kita karena tidak ada tagihan, jadi tidak ada beban bagi kita, biayanya murah, kita dapat melakukan GCA berulang-ulang tanpa batas. Kalau di luar sana kita menggadaikan berulang-ulang, kita akan berat sekali ya, karena apa yang harus kita bayar tiap bulan itu menjadi membengkak sangat besar. Kalau di sini tidak, semakin banyak kita melakukan GCA, semakin terjamin masa depan kita. Kita bisa lihat. Oke. Selanjutnya, karena tidak ada beban hutang, maka tidak ada riba dalam sistem GCA ini. Ya, tadi mungkin belum sempat saya jelaskan atau memang karena ini memang khusus untuk GCA. Jadi seluruh produk yang ditawarkan di Quantum Metal ini itu semuanya syariah dan sudah diaudit oleh lembaga-lembaga syariah yang terpercaya. Nah, di sini kita juga bisa lihat tidak ada beban hutang, jadi tidak ada riba dalam sistem GCA, tidak ada bunga berbunga. Kita bisa mengumpulkan aset dan aset itu bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Nanti hasil penjualan emas tentunya setelah harga emas naik yang akan membayar tunai yang sudah kita bawa tadi. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil uang dari kantong kita atau dari dompet kita untuk mengembalikan apa yang sudah kita ambil tadi. Karena kita tahu harga emas itu semakin lama semakin tinggi. Nah, pada saat kita jual harga sudah naik, hasil penjualannya itu akan bisa membayar tunai apa yang kita sudah ambil. Apa keuntungan atau manfaat GCA? Kita bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Selama ini Bapak Ibu kalau belanja, kira-kira belanja itu, uang itu bisa kembali nggak? Boleh respon Bapak Ibu? Nggak bisa, hangus. Hangus ya? Lewat Ya, kita bayar listrik, hilang, nggak akan kembali. Kita bayar cicilan rumah, hilang gitu ya Pak ya. Itu yang kita sebut dengan belanja hangus. Jadi ya udah, kita keluarkan, tidak berharap kembali lagi. Tapi dengan adanya kuantum metal ini, apa yang sudah kita keluarkan bisa kita ubah jadi emas awalnya gitu ya. Nanti caranya akan dijelaskan. Nah, di sini bagaimana cara kita memiliki tabungan emas dengan cara menyelamatkan belanja hangus dengan sistem GCA itu. Nah, di sini contohnya ini Bapak Ibu, ini hanya contoh ya, kita punya penghasilan misalnya 10 juta tiap bulan. Selama ini penghasilan yang 10 juta itu ya sudah kan, kita bayar anak sekolah, bayar transport, bayar listrik, habis 10 juta, tidak ada sisanya. Nah, di sini supaya kita punya tabungan emas, setiap kita mendapatkan penghasilan, kita langsung belikan emas, GSA tadi. Nah, ini misalnya harga emas 1 juta per bulan. Jadi dengan 10 juta, kita dapat 10 gram. Oke. Sekarang pertanyaannya kalau kita semua penghasilan 10 juta itu kita belikan emas, terus bagaimana kita untuk
belanja kita bulanan kita, pengeluaran kita. Nah, disinilah dengan GCA kita bisa mendapatkan uang tunai atau kita konversikan emas kita itu menjadi uang tunai, kita dapat 85%, kita bisa membelanjakan uang yang kita dapat 8,5 juta tadi itu. Nah, menurut Bapak Ibu dengan 8,5 juta ini kita sudah bisa belanja atau tidak? Sudah bisa, sudah kira ya? Bisa. Ya, Ya, 8,5 bisa. juta. Nah, tapi di sini kita lihat, kita tetap bisa belanja 8,5 juta, tapi kita memiliki emas 10 gram. Nah, dengan cara itu, kita tetap bisa belanja, kita punya tabungan emas, dan tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang. Kira-kira kalau enak begini, bulan berikutnya Bapak Ibu masih mau melakukan hal yang sama atau tidak? Masih. Masih ya. Mau. Oke. Jadi sama bulan berikutnya toh kita tetap bisa belanja. Ya udah, kita dapat penghasilan 10 juta, kita belikan emas 10 gram, kemudian kita konversikan. Tidak berasa bulan ketiga juga begitu, sampai seterusnya dalam setahun kita sudah berhasil mengumpulkan 120 gram emas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apakah tetap bisa belanja? Tadi sudah ya, bisa tetap bisa belanja 8,5 juta, yang biasanya 10 juta nggak apa-apa, kita hemat 8,5 juta, tapi kita mendapatkan emas 10 gram. Nah, kita punya tabungan emas. Nah, kemudian kita mungkin berpikir, kalau 10 juta penghasilan saya belikan emas, saya dapat 8,5 juta. Jadi sebenarnya yang saya tabung itu cuma 1,5 juta. Nah, bagaimana kalau yang saya tabung itu aja yang saya belikan emas, jadi nggak usah seluruh penghasilan saya. Kita coba lihat ya. Kalau yang dari 1,5 juta itu kita langsung belikan emas, berarti yang kita dapat hanya 1,5 gram. Misalnya dengan emas 1 juta per gram ya. Oke, dalam setahun kita hanya dapat 18 gram. Kalau dengan cara GCA tadi kita bisa dapat 120 gram. Oke ya. Bagaimana kalau kita melakukan hal yang sama sampai 10 tahun? Dengan cara GCA kita bisa mengumpulkan 1 kilo 200 gram emas. Tapi kalau dengan cara tabung emas biasa, kita hanya dapat 180 gram. Kira-kira Bapak Ibu lebih menguntungkan mana kita punya 1.200 gram atau 180 gram? 1.200 gram. 1.200 gram ya, jadi sudah sangat jelas jauh beda perbedaannya ya. Padahal yang kita tabung sebenarnya yang itu sama, cuman 1,5 juta per bulan ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, apakah menguntungkan GCA untuk jangka panjang? Karena kita tahu tadi kita ada manajemen fee 3,5% per tahun. Coba kita lihat hitung-hitungannya ya. Nah, contohnya gini, harga emas per gram tahun 77 itu 1.700, tahun 1977 adalah 1.700. Kalau harga emas per gram saat ini mencapai 1 jutaan, sekarang sudah 1,2 jutaan ya, sudah makin naik. Oke, coba kita lihat perhitungannya. Misalnya, waktu tahun 1977 itu kita punya uang 1 juta, dan harga emas 1.700 per gram, kita belikan emas, kita akan mendapatkan 588,24 gram ya. Dan seandainya pada saat itu sudah ada GCA, kita langsung ambil tunai 85%, jadi kita bisa langsung bawa pulang 850.000, sehingga uang yang sebenarnya kita simpan adalah 150.000. Kemudian kita lupakan bahwa kita pernah beli emas GCA. Dan pada saat ini, tahun 2024 atau setelah 47 tahun, harga emas menjadi 1 juta per gram. Kita ingat, kita punya emas 588 gram. Oke, kita jual. Jadi 588 gram ini dijual dengan harga 1 juta per gram, kita memperoleh 588 jutaan ya. Nah,
ketika kita dapat ini bukan milik kita semua. Kita kembalikan yang waktu itu kita sudah ambil tunainya. Kita kurangkan dengan 850.000, kemudian kita kurangkan lagi dengan manajemen fee. Manajemen fee-nya 3,5% per tahun. Dikali 47 tahun berarti 164,5%. Atau nominalnya menjadi 1.398.250. Jadi hasil penjualan emas ini kita kurangkan dengan tunai yang sudah kita ambil, kita kurangkan lagi dengan manajemen fee, masih ada sisa 585 juta. Kira-kira luar biasa apa tidak Bapak Ibu? Hanya dengan menyisihkan 150.000, kita bisa punya uang 585 juta. Luar Gimana? biasa banget. Luar biasa ya. Kalau ditaruh di bank, kira-kira 150.000 itu setelah 47 tahun bisa jadi berapa ya Pak Bobi ya? Malah berkurang, nol. Habis Malah ya, kemakan inflasi. habis ya. Iya, Bu. Ya, mungkin ada nilainya, cuman nggak bisa untuk dibeliin apa-apa gitu kali ya. Oke, ini mungkin terlalu jauh ke 1977. Coba kita lihat yang lebih dekat lah, masih tahun 2000-an. Nah, di tahun 2000 itu harga emas, Bapak Ibu bisa Google ya, 72.000 per gram. Misalnya kita punya uang 10 juta, terus kita langsung belikan emas. Kita dapat 138 gram. Kemudian dari yang 10 juta kita belikan emas itu kita konversikan. Kita dapat 8,5 juta. Langsung ditransfer ke bank kita. Nah, yang kita simpan sebenarnya hanya 1,5 juta. Kemudian tahun ini 2024 harga emas misalnya 1 juta, walaupun lebih ya, kita anggaplah 1 juta. Kita jual emas yang kita sudah punya ini 138 gram, kali 1 juta, kita dapat 138 juta. Kita kembalikan 8,5 juta yang sudah kita ambil tunai, kita kembalikan manajemen fee 84% karena dikali 24 tahun, kita kembalikan 7 juta, masih tersisa 123 juta. Lumayan nggak Bapak Ibu? Dari menabung 1,5 juta, kita bisa dapat 123 juta. Gimana? Menurut Bapak Ibu, lumayan atau lumayan? Luar biasa. Mantap. Biasa. Lumayan dahsyat. Dahsyat luar biasa. Masya Allah, ya Alhamdulillah. Terus, nah itu tadi kita kalau cuma 1 kali. Nah, bagaimana kalau kita melakukan GCA rutin selama 10 tahun? Coba kita lihat hasilnya. Misalnya, kita punya komitmen, oke, tiap bulan karena penghasilan saya 10 juta, saya akan rutin melakukan GCA. Jadi 10 juta kita belikan GSA selama 10 tahun, berarti yang kita keluarkan 1.200.000.000. Kemudian kita dapat tiap bulan 8.500.000, kita ambil tunai ya, itu kita konversikan dari 10 juta, 8,5 juta. Berarti uang yang kita terima dalam 10 tahun 1.020.000.000. Nah, kemudian harga rata-rata emas tahun ini kan 1 juta ya. Kira-kira kenaikan harga emas kita anggaplah 10%, walaupun tahun ini aja udah di atas 10%, udah bisa 16% ya. Kita anggap aja 10%. Jadi setelah 10 tahun harga emas naik 100% menjadi 2 juta gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi emas yang kita miliki selama menabung dalam 10 tahun itu sudah 1.200 gram. Nah, pada saat kita jual ketika harganya menjadi 2 juta, kita memperoleh uang 2,4 miliar. Dan ingat, uang 2,4 miliar ini kita masih harus kurangkan dengan uang yang kita sudah terima, yaitu yang tiap bulan kita ambil dengan total 1,020 miliar. Kemudian manajemen fee-nya juga kita kurangin, tetap kita masih memiliki tabungan 1.183.000.000 dengan hanya menyisihkan 180 juta. Kira-kira kalau dengan seperti ini kita sudah bisa pensiun dengan enak nggak Bapak Ibu? Sudah Enak. nyaman nggak kira-kira? Ya, bisa. Enak Sudah. sekali. Sudah nyaman ya, sudah bisa lah ya, Alhamdulillah. Kalau mau lebih besar lagi, ya kita bisa GCA lebih besar lagi.
Nah, seperti itulah dahsyatnya GCA. Dan GCA ini dari beberapa yang sudah ikut dalam setahunan ini, karena kan di Indonesia baru masuknya 2022 ya. Saya sendiri baru masuk 2023, baru setahun melakukan GCA itu Masya Allah, Alhamdulillah ininya. Untungnya dari yang saya sudah masukkan ini, ada yang sudah mencapai 200%, ada yang 250%, ada yang masih 100%. Jadi tergantung waktu kita GCA kan berapa harganya. Jadi kita tutup mata aja, toh selama ini kita belanja hangus nggak dapat apa-apa. Ternyata kalau kita belikan dulu emas, terus kita GCA kan, ternyata kita masih memiliki sesuatu untuk masa depan kita. Jadi itu, kita harus rutin kita lakukan GCA ini. Kemudian, nah ini contoh-contoh dari leader-leader yang sudah melakukan GCA. Di sini udah contohnya salah satu leader ini punya 13 kilo emas di holding inventory. Artinya dia sudah melakukan GCA emas seberat 13 kilo atau nilainya sebesar US dollar segini 12 miliaran ya, 13 miliaran. Nah, dari emas 13 miliaran ini dia sudah mengambil tunai 11 miliar. Walaupun dia sudah mengambil 11 miliar, dia tetap masih berhak atas keuntungan dari kenaikan harga emas yang 13 kilo ini. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada net gain-nya sebesar 75.000 US dollar atau sekitar 1 miliaran ini untungnya aja ya. Jadi kalau dia terminasi ini untung sama dengan modalnya yang 15% tadi. Nah, berikutnya, nah ini lebih dahsyat lagi, ini milik holding inventory milik Puan Aida. Puan Aida adalah founder dari Angel Group. Sampai saat ini bukan yang terakhir ya, ini udah waktu di screenshot itu udah agak lama. Nah, pada saat itu dia sudah melakukan GCA 61 kilo. Coba ya Bapak Ibu bayangkan dia GCA kan 61 kilo, berarti dia sudah bisa beli rumah, beli mobil, dia bahkan membuat pabrik roti di Syria, sekarang juga bikin sumur di Palestina. Nah, ini semua dari sini dia semua apa yang dia keluarkan dia GCA-kan. Jadi tetap emasnya tetap menjadi miliknya 61 kilo. Di sini kira-kira nilainya itu berapa ini ya? 60 miliar ya. Ya, 60 miliaran rupiah. Sementara dari 60 miliar nilai emas ini, dia sudah GCA-kan 45 miliar rupiah. Walaupun begitu, tetap dia masih berhak atas keuntungan dari 61 gram kenaikan harga, 61 kilogram dari kenaikan harga emas ini. Di sini kita bisa lihat keuntungannya bisa sekitar 6 miliaran rupiah ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sudah pakai uang tunainya, kita masih tetap punya aset yang dimana kenaikan dari aset itu masih kita berhak miliki 100% ya dari kenaikannya itu. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu nih, mana yang lebih sukses? Orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau yang punya penghasilan 50 juta per bulan? Boleh, Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Yang menurut Bapak Ibu yang lebih sukses? Orang yang punya penghasilan 100 juta per 100 bulan? juta. Yang 100 juta per bulan, sukses. Yakin? Yakin, Pak? Yang Yakin, punya penghasilan 100 juta 50 satu juta bulan, per sukses bulan. itu. Oke, coba kita lihat ya. Di sini skenarionya. Orang yang penghasilannya 10 juta per bulan, tapi pengeluarannya juga 100 juta per bulan, tapi pengeluarannya juga 100 juta. Apakah dia masih punya aset setelah itu? 0, 0 ya, nggak ada ya. Nah, tapi coba kita lihat. Orang yang penghasilannya 50 juta, tapi pengeluarannya 30 juta. Berarti masih punya kelebihan dana 20 juta. Nah, di sini dengan kelebihan dana 20 juta ini, coba kalau dia GCA-kan atau bukan dia GCA, dia belikan aset, itu kira-kira yang sukses yang mana nih? Masih tetap yang 100 juta atau yang 50 juta? Sukses yang 50 juta. 50 juta. Nah, di sini hanya mau memperlihatkan betapa pentingnya kita itu punya aset. Jadi, walaupun
penghasilan kita besar, tapi kalau pengeluaran kita besar, tidak ada lagi yang bisa kita sisihkan untuk mengumpulkan aset. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, aset itu bisa seperti emas dan lainnya. Nah, di sini ada strategi GCA dengan cara target penetapan maklamat. Nah, apa itu penetapan maklamat? Yaitu pencapaian target tertentu untuk mempercepat pencapaian tabungan emas. Jadi kalau yang tadi, seperti tadi kita berpikir penghasilan kita belikan GSA, terus kita GCA-kan, kita selanjutnya begitu. Kalau di sini ada lagi cara lebih cepat. Nah, di sini misalnya kita punya uang tabungan yang nganggur di rekening. Nah, uang ini memang kita tidak mau pakai untuk belanja ya. Ini seperti apa ya? Seperti uang untuk berjaga-jaga, uang dana darurat yang kita tidak mau utak-atik. Jadi harus selalu ada di tabungan. Jadi kapanpun kita butuh, uang itu ready gitu ya. Nah, di sini uang tabungan itu kita bisa gunakan dengan cara kita tambahkan 15% setiap mau GCA. Jadi semacam kita pakai dulu 1-2 hari kemudian, nanti ketika ditransfer balik, uangnya akan utuh kembali. Ya, misalnya di sini kita punya tabungan 30 juta. Dan uang ini seperti tadi saya bilang, uang dana cadangan yang tidak mau dipakai belanja atau dana jaga-jaga gitu ya. Nah, kita bisa GCA akan rutin. 30 juta ini kita tambahkan 4,5 juta, lalu kita GCA-kan, nanti kan kita ditransfer balik 85%. Jadi 30 juta itu akan kembali di rekening kita. Dengan cara itu, kita bisa dapat emas 30 gram. Coba kalau cuma dengan 4,5 juta, kita kira-kira kita cuma dapat emas 4 gram ya. Tapi kalau dengan cara seperti ini, kita bisa langsung dapat emas 30 gram. Nah, coba kita lihat, kalau kita melakukan hal ini terus-menerus sampai setahun aja, kita tambahkan 4,5 dari yang 30 juta tadi, kita punya tabungan emas 32 gram. Tiap bulan seperti itu, dalam setahun kita sudah punya 384 gram. Ya, tapi kalau misalnya tadi kita cuma 4 graman, 4 graman, dalam setahun mungkin cuma 48 gram ya. Kalau dengan cara penetapan maklamat ini kita meminjam dulu sebentar uang dana darurat itu, nah kita bisa berhasil mengumpulkan dalam setahun 384 gram. Oke. Nah ini GCA ini juga bisa kita lakukan dengan cara seperti mirip arisan. Misalnya kita kumpulkan 10-20 orang untuk kita gunakan dana ini bergantian. Nah, setiap orang misalnya 10 orang nih, sepakat kumpul 5 juta tiap orang. Jadi kan terkumpul 5 juta, 50 juta. Nah, kemudian 50 juta itu dipakai bergantian. Mungkin si pemakai A dulu. Nah, pemakai A tinggal tambahkan 15% dari 50 juta atau sekitar 7,5 juta. Kemudian dibelikan GSA, lalu di GCA-kan. Jadi hanya dengan menambah 7,5 juta, si A berhak mendapatkan 50 gram emas tiap putaran. Nah kan nanti yang 50 jutanya kalau sudah tidak mau diputar, bisa dikembalikan lagi ke masing-masing peserta gitu ya. Nah, coba kita lihat bagaimana pentingnya kita harus punya aset ya. Kita tonton video berikut ini dulu. Halo guys, ada apa di video ini? Ada cuan dong. Pasti kalian udah sangat akrab dengan yang satu hal ini nih. Ya, bener banget. Sebagian dari kalian pasti udah tahu tentang mata uang di dunia yang paling kuat dan stabil. Seperti pound sterling dari Inggris, dolar Amerika Serikat, dan juga euro. Tapi pernah nggak sih kalian mendengar tentang mata uang di dunia yang memiliki nilai tukar sangat rendah? Bahkan harganya sampai jadi lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Penasaran kan negara apa aja yang punya mata uang terendah ini? Jangan-jangan Indonesia juga lagi. Tenang, bukan kita kok guys. Tapi kalau kamu penasaran, yuk tonton terus video ini sampai habis. Zimbabwe. Guys, ada lagi nih negara Zimbabwe.
Perekonomiannya hancur berantakan pas krisis yang parah banget pas tahun 2008 dan 2009 dulu. Nilai mata uang dolar di sana juga jadi berantakan pada tahun 2009 karena hyperinflasi yang gak bisa dikendalikan. Harga-harga tiba-tiba loncat tinggi dengan cepat. Sejak itu, sebagian besar transaksi udah pakai dolar Amerika atau mata uang Afrika Selatan, yaitu rand. Nilai mata uang Zimbabwe jadi nggak berharga semenjak krisis itu, guys. Bahkan nilai tukarnya jadi yang terburuk di dunia. Bayangin aja nih, 35.000 triliun dolar Zimbabwe cuma setara sama 1 dolar Amerika loh. Waduh, betul-betul jatuh banget ya, gengs. Uang triliunan dolar Zimbabwe udah nggak berharga di sana. Contohnya nih, uang 100 miliar dolar Zimbabwe cuma cukup buat beli 3 butir telur ayam aja tuh. Akibat krisis inflasi ini, pemerintahnya ngeluarin kebijakan yang bikin heboh semua orang. Mereka hapusin dolar Zimbabwe dari peredaran. Terus, pemerintah Zimbabwe nawarin ke masyarakat pemilik uang tunai atau deposito di bank buat tuker uang mereka ke dolar Amerika aja. Dan tentu aja nilai tukernya itu kan 1 dolar Amerika sama dengan 35 kuadriliun atau 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Bayangin deh guys, uang 35.000 triliun dolar Zimbabwe yang cuma jadi 1 dolar Amerika. Bener-bener bikin nangis ini. Padahal kalau kalian punya 35.000 triliun rupiah, kalian bisa jadi orang terkaya di Indonesia nggak sih guys? Venezuela. Guys, sekarang kita bahas tentang negara Venezuela yuk. Negara ini punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi ironisnya jadi salah satu negara termiskin. Pada tahun 2014, Venezuela dilanda krisis ekonomi parah. Inflasinya melambung tinggi sampai ada yang nyampe ke langit tuh guys. Akibatnya, sebagian penduduk memilih meninggalkan negara ini. Kalau kamu berkunjung ke sana, pasti bakal kelihatan uang berterbangan di mana-mana kayak sampah yang gak ada harganya. Ternyata ada beberapa faktor yang bikin negara ini miskin. Pertama, pemerintah Venezuela terlalu bergantung sama bisnis minyak sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Sekitar 90% ekspor dan separuh pendapatan negara berasal dari minyak. Jadi, pas harga minyak tiba-tiba jatuh dari 115 dolar AS per barel, ekonomi Venezuela merosot parah. Kedua, sumber daya manusia di sana masih jauh tertinggal. Mereka nggak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik. Mirip-mirip kayak kita sini guys. Semoga negara kita nggak ngelakuin hal yang sama deh. Nah, selain itu, Venezuela juga banyak banget hutang sama Cina dan Rusia. Nilai mata uang mereka, Bolivar Venezuela, sangat rendah. 1 rupiah aja setara dengan 131 Bolivar Venezuela. Jadi, barang-barang di sana terasa mahal banget, kayak harga daging, ayam, atau telur. Kalau mau beli, pasti bawa gerobak buat bayar guys. Bayangin deh, harga tisu toilet di sana seharga 2,6 juta Bolivar, atau setara dengan 340 juta rupiah. Sedangkan harga wortel 3 juta Bolivar itu senilai 393 juta rupiah. Dan pembalut wanita 3,5 juta Bolivar atau setara dengan 456 juta 500 ribu rupiah. Bahkan harga tomat per kilo aja harus siapin 5 juta Bolivar atau setara dengan 655 juta rupiah guys. Waduh, ribet banget nih. Apakah kita harus nanam duit dulu baru bisa ke Venezuela? Serem ya Bapak Ibu ya, melihat inflasi. Oke, nah contohnya lagi seperti apa inflasi itu, ini kasus kisah nyata di Cina. Waktu itu tahun 1973. Nah, si ibu ini itu punya uang 1.200 yen. Ya, 1.200 yen pada saat itu kalau dibelikan emas, 1.200 yen ini bisa mendapatkan emas 500 gram.
Oke. Nah, Ibu ini berpikir, ya udah, uang ini saya taruh di bank deh, nanti untuk ke depannya, untuk masa depan saya, kalau saya sudah tidak kerja, saya sudah pensiun, saya mau nikmati. Nah, apa yang terjadi ketika eh, tahun 2000, dia mengambil uang yang dia sudah simpan di bank itu, ternyata 1.200 yen ini menjadi sekitar 2.700 yuan. Jadi kalau dirupiahkan, Bapak Ibu, itu sekitar 6 juta rupiah. Nah, kira-kira kalau 6 juta rupiah ini bisa mendapatkan berapa gram emas, Bapak Ibu? Kalau misalnya sekarang harga 1 juta, 6 gram ya? 6 Nah, 6 gram. gram. Padahal kalau pada saat itu yang 1.200 yuan itu dia belikan emas, dia bisa mendapatkan 500 gram. Kalau pada saat ini 500 gram dia jual, dia bisa mendapatkan uang sekitar 500 juta. Nah, kalau pada saat itu memang dia belikan emas, tentunya apa yang dia pikirkan dengan uang ini bisa membiayai pensiunnya dia, itu kira-kira kan bisa ya kalau dengan 500 juta. Tapi kira-kira kalau hanya dengan 6 juta, dan dia sudah pensiun, sudah tua, tidak bisa bekerja lagi, kira-kira masih bisa membiayai kehidupannya setelah pensiun nggak Bapak Ibu dengan 6 juta rupiah ini? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, disinilah Bisa, nggak bisa. bisa 1 hari cuma. Bisa tapi 1 hari ya Pak ya. Ya, di sini kita bisa lihat bahaya dari inflasi. Jadi kalau kita memang hanya menyimpan uang fiat seperti ini mungkin kehidupan kita di masa depan. Tapi kalau kita pegang emas, insya Allah kita bisa kita bisa memiliki masa tua yang cemerlang lah. Kita bisa tetap membiayai kehidupan kita, tidak memberatkan siapa-siapa ya. Kita lihat lagi contoh ini satu, apa yang Ibu Sri Mulyani katakan. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Nah, Bapak Ibu, di sini Bu Sri Mulyani mau menekankan bagaimana kita memanfaatkan aset kita supaya kita itu tidak perlu kerja keras, cukup aset kita yang kerja keras. Jadi kita kerja biasa-biasa aja atau kita bekerja dengan cara pintar, tapi yang kita suruh kerja keras itu aset. Di sini pentingnya bagaimana kita harus mempunyai atau kita harus mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya. Di sini tujuannya GCA sebenarnya ya, bagaimana kita mengumpulkan aset emas, utamanya emas ya. Bagaimana kita mengumpulkan aset emas kita untuk masa depan kita. Oke. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa dapat dari presentasi malam ini? Di GCA tidak ada beban hutang sama sekali. Kita bisa mengumpulkan aset emas dan kita bisa wariskan aset tersebut ke anak cucu kita. Kita tidak ditagih 1 rupiah pun dan tidak ada resiko lelang. Pengembalian tunai otomatis setelah kita jual emas kita tersebut. Keuntungan dari kenaikan harga emas adalah hak kita. Perusahaan tidak ada beban dan tidak menjanjikan profit. Kalau perusahaan tidak ada beban, berarti perusahaannya kira-kira bisa jangka panjang atau tidak, Bapak Ibu? Tidak ada beban Panjang. sistem. Bisa ya. jangka panjang. Diharapkan bisa long term ya. Keuntungan didapat dari kenaikan harga emas dunia.
Apakah sistem ini bisa membuat kita terhindar dari inflasi? Setelah melihat-lihat video tadi, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bisa, bisa. Banget, Ya, bisa bisa banget. banget. Oke, malam ini presentasi cukup sampai di sini. Selanjutnya kita untuk produk berikutnya GAI itu mungkin di hari Rabu atau hari Jumat. Nah, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin Pak Bobi bisa bantu dengan yang ada dulu di chat, baru nanti kemudian kita bisa lanjutkan dengan langsung open mic. Oke, saya stop share ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Baik, Bapak Ibu, kita udah dengarkan pemaparan tentang Gold Convert Account, bagaimana caranya supaya kita bisa menabung emas tanpa uang lebih. Nah, mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di chat atau langsung di unmute aja, nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke Ibu Novi. Kalau saya lihat di chat belum ada pertanyaan, Bu Novi. Jadi mungkin bagi teman-teman Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Berarti mau, jelas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Ya, tanya Pak Bobi, Bu boleh Novi. silakan Pak Irwan. Ya, makasih. Kalau saya udah belanja GCA sama GAE Pak Bobi. Halo, Ya, ya. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Irwan ya. bisa kedengaran putus-putus nggak suara saya Pak Bobi? Jelas Pak, jelas. Kedengaran? Jelas Pak. Silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Jelas. Oke. Cukup jelas. Eh, kan kalau yang GCA itu kan kalau belanja hangus itu kita kan berharap memang setelah kita belanja itu dana kita kan memang bisa kita gunakan lagi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar kita gitu Pak Wiwi ya. Iya. Halo, Iya Pak. saya kok putus-putus saya di sini ya. Jelas kok Pak, jelas. Lanjut. Jelas, jelas. Oh jelas ya. Oke. Jadi maksudnya kan dengan sistem kita yang ada sekarang kita maunya kan beli sekarang gini, kita GSA terus GCA kan maksudnya besoknya satu hari setelah itu kita kan bisa pergunakan lagi dana kita ini yang untuk belanja. Nah, Iya. yang ada di sistem kita sekarang bisa nggak seperti itu Pak Bobi? Artinya memang kita berharap setelah kita belanja GSA atau langsung di GCA kan nggak berapa lama memang dana yang 85% sudah masuk ke rekening kita. Jadi kita memang sudah siap mempergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita gitu Pak Bobi. Baik. Itu aja pertanyaannya Pak Irwan. Ya, sementara itu dulu, nanti yang lain nanti saya sambung lagi Pak. Baik. Oke, mungkin itu pertanyaannya. Silakan Bu Novi dijelasin tentang kapan cairnya kalau kita melakukan GCA. Oke, untuk GCA, yaitu yang dari GSA ke GCA, itu SOP-nya emang 1-5 hari kerja, Pak Irwan ya. Cuman memang pada prakteknya sering sekali kita GCA di pagi hari, itu sorenya sudah masuk. Tapi kalau misalnya di pagi hari yang sebelum jam 8 ya, tapi kalau misalnya siang, itu kadang-kadang besoknya sudah masuk. Nah, karena sudah seperti ini berjalan sering banget, jadi orang berpikiran bahwa GCA itu pasti harus 1 hari atau hari yang sama. Tidak, padahal SOP-nya itu 1-5 hari. Nah, jadi kita harus tanamkan dulu di pikiran kita bahwa GCA itu bukan at the same day, hari yang sama kita dapat, tidak. Cuman memang kenyataannya saat ini kadang-kadang memang pagi kita GCA, sorenya sudah masuk gitu ya Pak Irwan ya. Jadi SOP-nya memang manajemen juga sudah bilang bahwa 1-5 hari. Seperti itu Pak Irwan. Nah, tapi nanti saya dengar itu nanti ada host to host. Jadi itu udah bukan hitungan hari lagi, itu hitungan menit sudah langsung masuk. Tapi untuk kapannya nanti kita tunggu pengumuman dari manajemen. Begitu Pak Irwan. Baik Bu Novi, terima kasih. Sama-sama. Pak Bobi, makasih. Sama-sama Pak Irwan. Tanya Pak Bobi. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi?
Ya, Pak Tapi Bobi. suaranya Pak, kecil. saya tanya. Pak Bobi, izin Ya, Pak. Assalamualaikum. Mang Ujang dulu, baru Bu Ya, Tuti ya. Karena Mang Ujang tadi udah siap, siap. silakan Makasih Pak Bobi waktunya Ibu Nopi ya. sama. Pertama saya sih kepingin ada testimoni ya dari Bu Nopi yang kita dengar tadi bahwa beliau sejak 2023 sudah mulai aktif untuk GSA GCA sehingga mungkin sampai saat ini kumpulan emasnya sudah sedemikian banyak dan trik and cara-caranya supaya bisa mencapai kesuksesan sebagaimana yang Ibu Nopi lakukan selama ini. Barangkali kita kepingin dapat masukan dan testimoni langsung nih, karena kebetulan Bu Nopinya hadir dan beliau tercatat sebagai member sejak 2003 dan mungkin sudah menjadi acuan buat kita semua untuk bisa mengetahui kiprah beliau selama ini. Demikian Pak Bobi, izin Ibu Nopi, terima kasih. Baik, terima kasih Jadi Mang Ujang. buka-bukaan ini ya. Silakan Bu Ya. Novi. Ya, jadi cuman satu sebenarnya Pak yang saya sesalkan. Jadi sebenarnya sama upline saya itu saya sudah diajak dari 2022 gitu ya. Kebetulan upline saya ada di sini. Nah, tapi saya baru mau mendengar gitu ya di tahun 2023 dan saya mulai melakukan GCA. Jadi setiap saya mau belanja itu saya GCA kan dulu, terus saya tarik tunai jadi 85%-nya itu yang saya belanjakan. Jadi memang orangnya ya udah disiplin. 85 itu aja yang saya bisa 85% itu aja yang saya bisa pakai. Nah, kemudian kemarin itu pada saat harga emas lagi tinggi-tingginya, saya ngelihat beberapa gitu ya yang dari 15% itu. Jadi contoh gampangnya gini, waktu itu mungkin salah satu GCA saya itu saya GSA 10 juta, berarti kan saya terima kembali 8,5 juta. 8,5 juta. Nah, berarti yang saya nabung itu sebenarnya kan cuma 1,5 juta ya, Pak ya. Nah, padahal tapi bulan April kemarin saya ngelihat yang saya tabung 1,5 juta itu sudah ada yang mencapai hampir 3 juta. Berarti kan sudah naik 100% ya, Pak ya. Nah, ada juga beberapa yang kenaikannya itu 200%. Nah, sesuai dengan saran dari Pak Herman, itu langsung saya terminasi, Pak. Kenapa? Karena saya terminasi, terus saya kumpulkan, setelah cukup untuk membeli produk berikutnya, yaitu GAE 10 kali, itu saya belikan. Jadi sampai saat ini, Alhamdulillah, dari beberapa GCA-GCA yang saya kumpulkan, saya sudah beberapa saya terminasi, kemudian saya belikan ke produk GAE. Begitu Pak Ujang, testimoni saya. Jadi kalau Ya, mau makasih dilihat, Bu ya Nopi. kalau mau dilihat di account, jadi mungkin holding inventory atau account GCA saya sudah berkurang setengahnya, tapi masih ada. Nah, karena yang setengahnya itu saya belikan lagi GAE, di mana GAE 10 kali ini itu memberikan keuntungan yang lebih luar biasa lagi. Namanya juga GAE 10 kali ya, jadi kita beli 1 unit, kita bisa dapat untung 10 unit. Itu nanti penjelasan detail tentang produk ini di Zoom berikutnya. Gitu, Mang Ujang. Ya, makasih Bu Nopi. Itu kan Sama-sama. kebetulan Maret sama April kemarin angka menyentuh 2.400 ya. Betul, betul. Sehingga dengan demikian Ibu bisa memanfaatkan fluktuasi yang ada yang 125%, bahkan Ada yang 200. 200%. Iya, ada Iya, yang 200. barangkali kalau Ibu flashback ke 2022, angka Ibu akan melebihi itu tuh. Karena posisinya bukan Bener. cuma di angka 2.400 selisihnya, mungkin waktu itu masih 2,1 Seribuan, atau berapa ya? 1.800-an. Ya, malah Iya, seribuan ya. iya, Sehingga pada saat itu. kemudian sepertinya sudah terjadi pergeseran angka gram pada GCA berubah ke GAE 10. Memang di sini per satu unitnya ada sekitar 5,2 Iya, juta sekarang. atau Iya, sekitar $250 ya kalau betul. GAE 10 ya. Ya, mudah-mudahan ke depan akan terjadi lagi fluktuasi naik, kalaupun nanti sekarang ini saat sedang turun, kita juga sedang melihat bahwa ada perambatan ke angka sekitar 2.300-an 20 yang malam ini mulai naik. Kita berdoa supaya angkanya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Bu Nopi, Pak Bobi. Sama-sama, Pak Ujang. Sama-sama Bu Ujang. Baik, tadi ada Ibu Tuti mau bertanya, silakan Bu Tuti di unmute dulu.
Oh, Oke, udah. terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan Bu Nopi, saya mau tanya, kan kita kalau biasanya menyimpan emas fisik itu ya, itu kan kalau udah mencapai 85 gram ada zakat ya. Nah, sementara kan kalau ini kan non fisik, tapi kita udah tahu tuh jumlah nilai kita itu ada berapa, itu gimana caranya ya? Kalau biar kita juga kan kesariannya juga biar berjalan secara hukum Islamnya. Kalau yang saya tahu ya, kalau GSA itu benar-benar 100% adalah emas milik kita. Jadi kita tinggal lihat aja di account GSA kita kan. Kalau dia sudah mencapai 85 gram, berarti kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Di sini enaknya lagi kita bisa ambil parsial kan. Kita nggak perlu jual misalnya kita punya 100 gram, ya udah. Kita tinggal hitung berapa, ya kita jual aja untuk bayar zakatnya. Cuman kalau untuk GCA, karena di GCA itu sebenarnya yang emasnya kita itu kan udah tinggal 15% gitu ya, karena 85%-nya sudah kita ambil. Nah, itu ada hitung-hitungannya sendiri. Itu mungkin kalau Pak Bobi ini kebetulan ahli syariah, gimana Pak Bobi? Kalau GAE juga gitu. Jadi kita misalnya dapat gram emas 40 gram, tapi kan yang kita miliki itu sebenarnya hanya sepersepuluhnya ya Pak, Mbak Tuti, Bu Tuti ya. Iya, betul. Nah, dari situ kita bisa hitung. Jadi kalau yang di GSA itu benar-benar dari 100% itu kita hitung, tapi kalau GCA hanya dari 15%-nya, kalau GAE sepersepuluhnya. Benar begitu ya Pak Bobi ya? Kalau GSA itu minimal itu berapa ya, Bu Nopi? Apanya? Pembeliannya? Pembeliannya, Oh, iya. pembeliannya dari 30.000 kita bisa beli. Oh, gitu. Jadi kita punya uang 30.000, kita sudah bisa beli GSA. Jadi dapat gramnya tergantung harga emas pada hari itu, pada saat kita beli. Berarti itu untuk invest benar-benar ya, untuk jaga-jaga ya. Betul, untuk Jaga tabung. pada saat pas nanti naik gitu ya. Iya, Oh, ya. Makasih banyak, Bu Nopi. sama-sama Bu Assalamualaikum. Tuti. Di chat ada pertanyaan juga dari Pak Nizar dan Pak Yudi ya. Saya bacakan ya Bu Novi ya. Boleh, boleh. Dari Pak Nizar, mau tanya, minimal GCA kan 100.000. Ambil jadi belum segitu ya. GSA berarti ya. Oh, maaf, saya ini dulu ya. Ayo. Oke. Oke, dari Pak Nizar, mau tanya, minimal GCA kan 100.000. Jika mau GCA dengan nominal yang lebih besar, apa sama sistem transaksinya? Pakai virtual account juga. Untuk cair yang 85%-nya harus menunggu 1-5 hari, apa tidak? Gitu pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Benar, di sini berapapun jumlahnya semuanya sama. Jadi kita bisa mendapatkan nilai tunai 85% dari uang yang kita belikan GSA tadi. Jadi pertamanya kita beli GSA atau kita sebut kita belikan emas, kemudian kita langsung convert menjadi GCA, kita dapat 85%. Dan sama juga, itu bisa melalui bank-bank dan melalui virtual account. Jadi bank-bank yang sudah kerjasama dengan Quantum Metal itu ada sekitar 6 bank, ada BNI, saya nggak hafal ya, ada CIMB, ada Maybank, BNI gitu ya Pak ya. Semua juga pakai virtual account. Dulu sebenarnya kita kerjasama juga dengan Mandiri, tapi nggak tahu kenapa Bank Mandiri tiba-tiba virtual account-nya bermasalah, jadi akhirnya Bank Mandiri sudah tidak ada lagi di Quantum Metal. Nah, terus untuk pencairannya juga sama, tetap menunggu 1-5 hari. Gitu ya, Pak ya. Baik. Cukup jelas, Pak Nizar? Oke. Sudah paham ya, Pak Nizar ya. Baik, ada pertanyaan lagi, Bu Novi, dari Pak Yudi. Mau tanya Bu Novi atau Pak Bobi, kalau kita mau lihat aplikasi pergerakan naik turunnya harga emas itu di mana atau apa nama aplikasinya? Mungkin bisa dijelasin Bu Novi. Oh, itu ada di TradingView, Pak. Tradingview.com. Sebentar ya. Coba saya. Kayaknya saya punya. Coba sebentar. Di sini. Oh, saya belum share screen ya ini ya. Belum ya. Sebentar. Belum. Itu juga Pak Nizar kasih
linknya. Di Gold Price juga bisa, di TradingView bisa, banyak kok. Untuk melihat chartnya atau untuk melihat harga emas, kalau ini sudah kelihatan saya Ya, sharingnya. Nah, di sini ini ada di tradingview.com. Di sini kita bisa lihat kenaikan penurunan harga emas. Nih, bisa lihat nih seperti ini ya. Jadi tradingview.com kita pilih yang gold. Itu ya Pak. Siapa tadi? Pak Yudi. Pak Yudi. Gimana Pak Yudi? Mudah-mudahan sudah jelas. Oh, sudah ada yang ngasih ya. Jadi ini nggak aplikasi, cuman web, cukup di web kita bisa bisa langsung lihat. Dan kalaupun mau ngelihat harganya juga dari Quantum Metal sendiri, setiap 5 menit harga emasnya sudah langsung diupdate, Pak. Gimana Pak Yudi? Oke, Pak Yudi udah cukup paham ya. Baik, teman-teman ada lagi yang mau bertanya, boleh lewat chat atau mau langsung Iya, unmute tanya. Assalamualaikum Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, salam kenal nih dari Pak Bimo Lombok ini Mas. Salam Nih, kenal Pak. ini, Bu Nopi sama Mas siapa tadi? Lupa, mohon maaf agak telat tadi Pak kagak. Bobi? Bobby Pak. Pak Bobi ya, Mas Bobi, mohon maaf itu. Sederhana sih Mas Bobi. Tadi kan disebutkan Bu Nopi kalau untuk apa namanya transfer ya dari GCA ke bank tujuan itu 1 sampai 5 kalau salah tadi begitu ya. Betul, 1 sampai 5 Eh, hari. eh, itu indikasi apa yang dipakai Bu? Mohon maaf, karena kan biasanya kalau kita di Pegadaian ya itu nggak sampai sehari gitu transaksinya jual langsung gitu. Ini kalau saran sih Bu, kenapa sih nggak 1 2 atau 1 hari aja gitu kan? Ini saran aja Bu. Nanti pertanyaan kedua Bu, ini kan kita di TradingView ngelihat ini apa grafiknya kan, kenaikan maupun penurunan harga emasnya kan. Di TradingView itu kita nggak bisa ya transaksi, artinya di luar artinya kita trading sendiri itu nggak ada Bu ya di situ. Oh, Itu aja Bu Nopi. oke. Mungkin saya jawab yang nomor 1 dulu ya Pak ya, pertanyaan pertama dulu ya Pak Iya. ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, itu memang manajemen memberikan range waktu 1 sampai 5 hari. Cuman kenyataannya ya Pak ya, kalau misalnya normal, harinya normal-normal aja, itu saya kadang-kadang GCA pagi, sebelum jam 8 pagi, itu sorenya sudah masuk. Dan Oh. kalau misalnya lebih dari jam 8, ya besoknya masuk gitu Pak ya. Jadi memang tidak pernah sampai, mungkin pernah 5 hari itu waktu banyak libur. Nah, itu kesalahan juga, kita harus mengetahui kapan Iya. bank libur gitu kan. Kita Iya, misalnya iya. GCA-nya Jumat, taunya Seninnya, Selasanya libur. Waktu itu kemarin bulan Iya, April iya, banyak kan iya. ya Pak ya. Nah, itu Iya, agak iya. lama jadinya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya harinya normal-normal saja, nggak ada, itu biasanya 1 sampai 2 hari juga sudah masuk, Pak. Cuman memang manajemen untuk berjaga-jaga diberikan range waktu 1 sampai 5 hari gitu, Pak. Estimasi Bu ya itu. Estimasi, iya. Iya. Terus untuk yang kedua mengenai TradingView, itu saya tidak bisa menjawab karena TradingView itu bukan dari Quantum Metal. Jadi TradingView itu dari Iya. sebenarnya dari website ya, Iya. website biasa aja. Kalau Bapak mau trading mungkin ke broker ya Pak ya. Saya pikir ya itu hanya untuk mantu aja Bu Nopi ya. Betul, betul. Hanya untuk melihat harga aja. Iya, iya. Itu aja Bu, Baik. makasih ya Ya, informasi. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertanya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menanyakan perihal transaksi. Misalkan kita itu kan kita kan terima GCA itu bisa melalui BCA. Nah, untuk transfernya itu virtualnya itu pilihannya tapi tidak ada BCA ya? Apa ada ya? Apa saya yang kelewat atau gimana? Itu aja Pak pertanyaannya. Ya, itu aja. Jadi Baik. suaranya kecil sekali, saya kurang lengkap. Jadi maksudnya Bapak, apa tidak bisa transfer ke virtual account BCA gitu Pak ya? Iya, betul. Oh, Untuk oke. untuk membeli. KMSL. KMSL, jadi Bapak dari BCA mau transfer ke Quantum Metal atau bagaimana? Ya, kalau untuk menerima hasil gadaian itu kan kita kan terimanya pakai BCA. Bisa, ya.
Bisa. Nah, untuk kita QM sel tadi, cuma pilihannya tidak ada BCA atau sayang kelewat atau gimana ya? Oh, betul, betul. Jadi Heeh. untuk bank Quantum Metal sendiri tidak ada BCA, tapi Bapak bisa transfer dari BCA Bapak. Oh, melalui virtual account juga gitu, BNI misalkan. Betul. Jadi tapi pilihnya online banking, Pak, yang bayarnya 6.500. Tidak bisa BI Fast karena BI Fast belum mengenal yang namanya virtual account. Oke, Nah, oke. jadi kalau Bapak dari BCA, misalnya pilih ke BNI, pilih transfer ke BNI virtual account, pilih transfer online banking ke BNI. Yang pilih yang 6.500 yang biayanya. Jangan pilih yang Oke, clearing atau apa tadi BI Fast, jangan. BI Fast ya. Oke, Tidak. terima Karena kasih. BI Fast Oke, tidak mengenal virtual account. oke baik. Oke, boleh Baik, lanjut. ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada masukan dari Mang Ujang, kalau mau gratis bisa pakai Flip ya, sesama ini ya. Udah nggak ada yang bertanya mungkin Bu Novi? Gimana Bapak Ibu? Masih ada Baik, pertanyaan? Silakan. Waktunya masih banyak. Pak Bobi izin Pak, mungkin tadi belum sempat terjawab kaitan zakat tadi. Apakah zakat itu dibayarkan sebelum diterminate? Karena kan sunahnya itu kalau sudah ada sekitar 83 gram kepemilikan emas. Sementara yang tadi Bu Novi bilang bahwa kepemilikan kita memang full 80 sekian gram, tapi itu secara uang hanya 15%. Nah, oleh karenanya, sedangkan untuk GAE, posisinya adalah 1/10 ya Bu ya, karena 9 diantaranya adalah modal dari Bullion Bank yang dititipkan kepada kita, disertai dengan adanya keuntungan perusahaan 3% kali 10 atau 30%. Nah, ini mungkin harus bisa dijelaskan Pak Bobi, apakah pembayaran zakat itu dilakukan setelah terminate atau dilakukan setelah nisab maupun haulnya sudah sampai ya, ini 1 tahun ya. Silakan Pak Bobi, Bu Nopi. Silakan Pak Bobi yang lebih ahli. baik, tentang zakat ini memang banyak banyak versi ya. Tapi yang jelas seperti Mang Ujang sampaikan tadi, zakat itu ada ketentuannya. Jadi ada nisabnya, ada haulnya. Bukan hanya ukuran 85 gramnya yang menjadi patokan utama, tapi apakah 85 gram ini bisa bertahan selama 1 tahun. Jadi haulnya 1 tahun untuk emas ya. Misalnya kita udah punya nih 85 gram, anggaplah kita kita melakukan GCA dan 15% diantaranya itu cukup atau lebih dari 85 gram. Itu juga belum tentu bisa kita bayarkan zakat kalau tidak mencapai 1 tahun. Nah, kalau GCA kita yang 15%-nya itu mencapai 85 gram dan bisa bertahan, tetap ada, kita tidak terminate sampai dengan 1 tahun, maka kita bayarkan zakatnya. Tapi kalau baru 2 bulan kita udah terminate, baru 8 bulan kita udah terminate, dan dananya udah kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari mungkin, atau kita gunakan untuk dagang, atau kita gunakan untuk beli barang lain gitu kan. Nah, berarti itu tidak mencapai haulnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk zakat. Kalau mau lebih detailnya mungkin Bu Tuti atau Mang Ujang bisa konsultasikan sama ustadz-ustadznya yang paham tentang bagaimana cara kita membayar dan mengukur berapa besar zakat yang harus kita bayarkan dan berapa lama masa tunggunya untuk emas gitu ya. Seperti itu sih yang saya pahami, Pak Ujang, Mang Ujang. Ya, makasih Pak Bobi, Bu Nopi. Memang ada kaitan pada haul sama nisab. Nisab itu ukuran, haul itu ukuran waktunya ya. Karena memang perlu kita pahami juga supaya bisnis ini awalnya syariah, maka kita sebagai umat muslim kiranya juga harus memperhatikan bagian dari kewajiban zakat kita gitu. Jadi supaya kegiatan di KM kita juga menjadi satu keberkahan untuk dunia dan akhirat. Demikian Pak Amin. Bobi, Bu Novi, terima kasih.
Oh Terima iya, kasih. saya mungkin bisa tambahkan Pak Ujang, sebenarnya untuk hal ini kalau di Malaysia itu sudah ada aplikasinya, cuman saya masih belum tahu juga apakah di Indonesia juga akan bisa dikasih. Cuman kalau ada yang mengikuti program PDC itu kita nanti akan diberikan aplikasinya secara gratis, itu namanya KiloGoal. Nah, di KiloGoal ini itu sudah bisa langsung menghitung zakatnya pribadi kita. Jadi account Quantum Metal kita itu nanti bisa link dengan KiloGold. Nah, di situ dia akan memberitahukan berapa zakat yang harus kita keluarkan. Ya, cuman aplikasi ini sekarang ini baru ada di Malaysia ya. Di Indonesia saya belum tahu kapan kita bisa pakai juga gitu informasi yang saya dapat, Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan, Bu, ya, untuk zakatnya. Mungkin di sini versinya beda. Karena mungkin kalau untuk GSA, itu kan fisik emas yang kita simpan. Ya, Bu. betul. Nah, jadi kalau fisik emas yang kita simpan, itu memang ukurannya kan 85 gram. Sudah haul 1 tahun, berarti kena zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian untuk GAE, ini kalau menurut saya, GAE ini kan kita kan dagang, ya kan? Dagang. Nah, dagang itu, kalau keuntungan kita dalam 1 tahun sudah ada dalam arti kata eh, seharga 85 gram emas tadi itu, itulah kalau menurut saya itu yang diwajib kita zakatkan gitu. Keuntungannya bukan gram emas yang ada. Beda dengan yang GSA tadi. Nah, jadi kita kan GAI-nya kan keluar masuk ini. Jual, beli. Nah, kalau keuntungan nanti itu dalam 1 tahun itu ada 85 gram. Dalam diuangkan ada 85 gram. Nah, itu baru kena zakatnya. Itu kalau menurut saya. Jadi dalam bentuk uangnya gitu, keuntungannya. Bukan dalam bentuk emasnya. Nah, karena kita di sini kan berarti kan zakat dagang yang kita hitung gitu, bukan zakat simpanan yang di GSA tadi gitu, kalau menurut saya gitu. Hanya masukan ini, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Hmm. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Suryadi Ya, masukannya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Pak, halo, kaitan dengan zakat tadi, Pak. Ya, Tapi kalau menurut saya, Pak, ya, namanya zakat ini kan lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kalau kita merasa, oh saya sudah punya emas sekian, dan ibaratnya secara finansial kita masih agak santai nih, agak free. Ya udah bayar aja walaupun belum, walaupun apa gini gitu. Lebih baik lebih kalau menurut saya seperti itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Yugen. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Kalau menurut perhitungan saya ya, kalau untuk GCA, kan GCA itu kan kita cuma memiliki 15% dari kepemilikan emas yang sesungguhnya ya. Jadi kalau kemarin saya hitung-hitung 15% dikali 566 juta, itu hasilnya 84.900.000. Kalau estimasi 1 gram emasnya itu 1 juta, berarti untuk akun GCA kalau mau membayar zakat itu sekitar 566,6 gram, sekitar seperti itu, gitu. Mohon apa ya benar apa enggak gitu. Tapi balik lagi, Bu, GCA itu kan kita ini lagi menggadaikan barang gitu kan. Kembali lagi, emang kalau kita lagi gadai barang, apakah gadaian kita itu harus dibayarkan zakat kan gitu, tergantung lagi sih. Makanya tergantung orangnya, kalau mau lebih bayar aja gitu. Mungkin pembahasan zakat ini kita punya penilaian sendiri-sendiri ya. Jadi kita kembali ke GCA lagi. Mungkin Bu, untuk betul. pembahasan Ibu, saya zakatnya, potong dikit. Untuk iya, zakat itu kan sifatnya pribadi. Mending yang mau bicara masalah zakat mungkin dibikinkan sesi sendiri daripada mengganggu konteks yang sudah ada ini. baik. Kita lanjut ke Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik malam ini ya Pak Bobi ya. setuju. Baik, setuju.
Kita bahas tentang GCA, prosesnya, mungkin tata caranya, dan lain-lain. Kalau mengenai zakat, seperti saya katakan di awal tadi, memang banyak ikhtilaf ya, banyak perbedaan pendapat. Dan kalau kita katakan, kalau zakat bayar lebih baik lebih, ya kelebihannya bukan menjadi zakat, tapi menjadi sedekah atau infak. Karena zakat itu ada ketetapannya, ada hitung-hitungannya, ada ukurannya ya. Nah, jadi kita stop aja tentang zakat. Mungkin teman-teman bisa membahas lagi kembali ke GCA yang sesuai dengan materi training kita malam ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang GCA. Ya, malam Pak, saya mau tanya Pak. Silakan malam Pak Lazwardi. Ya Pak, mau tanya Pak. Dari 15% yang kita simpan itu Pak, itu sejatinya bukan 15% yang kita punya ya Pak. Dia sekitar 8%, betul apa betul Pak ya? Betul apa bukan Pak ya? Mohon informasinya Pak. Baik, silakan Bu Novi. Oh, jadi gini Pak. Jadi sebenarnya uang yang kita tabungkan itu, kalau kita hitung berapa yang kita tabung, berapa yang kita ambil, itu kan yang kita tabung 15% gitu ya Pak ya. Cuman pada saat kita melakukan pembelian emas, itu kita sudah ada Quantum Metal atau perusahaan itu sudah mengambil untung sebesar 7%. Ya Pak ya, jadi sebenarnya dari 7% itu, uang yang 15% itu, jadi kita yang kita tabungkan 8%, tapi itu tidak masalah, karena sebenarnya kepemilikan emas kita itu terhitung 100%. Nah, tapi kalau pada saat kita baru GCA, terus kita mau langsung tarik kembali, tentunya uang yang kita terima cuma 8%, karena dari yang 15 kita tabungkan itu, 7%-nya sudah menjadi milik atau menjadi keuntungan dari perusahaan. Tapi kan nggak mungkin kita GCA hari itu, terus langsung kita terminasi. Berarti kan kita cuma dapat 8% gitu ya Pak ya. Karena pada saat kita melakukan GCA, itu tujuan kita memang untuk jangka panjang. Karena selama ini toh kita belanja, kita lupakan kan. Sebenarnya GCA itu konsepnya seperti itu. Kita belanja, kita GCA, kita GSA, kita GCA-kan, terus kita lupakan. Nah, kalau yang kemarin, kenapa saya sampai saya terminasi saya jual? Karena saya lihat untungnya sudah lumayan, dan menurut mentor kita bersama Pak Herman, itu kita akan bisa lebih untung lagi kalau kita taruh lagi di produk yang lain. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya memang pada saat hari itu kita beli GCA, terus langsung kita terminasi, ya benar, uang yang kita dapat hanya 8%. Karena 7% itu sudah menjadi keuntungan dari perusahaan. Gitu Pak Laswardi. Iya Bu, berarti cuma 8% Bu ya, yang kita saving dari yang kita GCE-kan itu ya. Tapi kalau saya selalu berpikiran yang saya saving itu 15%. Karena kalau mau hitung untungnya saya itu, saya nggak mau hitung dari 8%-nya, tapi saya hitung dari yang saya tabung itu, base-nya itu modal saya itu 15% gitu Pak. Jadi kalau pada saat menghitung keuntungan, rugi kan kalau kita hitungnya cuma dari 8%. Sebenarnya yang kita tabung 15% kan Pak? Iya, iya. Berarti nanti Bu, kalau saya mau tanya, kalau pada saat kita jual, berarti nilai keuntungannya itu nanti dipotong ya untuk perusahaan juga Pak Bu ya? Oh enggak. Jadi ke perusahaan hanya mengambil untung pada saat awal kita beli. Pada saat kita jual, perusahaan sudah tidak ada mengambil keuntungan lagi. Oh begitu ya, tidak ada lagi ya. Cuma yang 3,5% tadi yang buat Ya, perusahaan. manajemen fee, betul. Manajemen fee tetap kita harus dibayarkan, dan itu sudah langsung otomatis dipotong. Oh, baik. Ya cukup Bu, mungkin besok-besok saya tanya lagi. Terima kasih. Boleh. Sama-sama. Terima kasih Pak Lazwardi. Yang lain ada yang mau bertanya? Tambah tanya lagi nih, testimoni Bu Novi. Silakan Pak Irwan. Iya. Berdasarkan pengalaman Bu Novi, kalau kita beli GSA itu langsung untungnya lebih bagus langsung di auto convert, atau disimpan dulu GSA agak berapa lama nanti baru beli GCA. Kalau dari pengalaman ini testimoni loh Bu. Boleh Pak. Jadi kalau saya itu tidak pernah beli GSA tanpa saya GCA-kan. Kenapa? Karena uang yang saya belikan GSA itu memang uang yang saya mau pakai. Jadi selalu 85%-nya saya ambil. Jadi saya tidak pernah sekarang ini benar-benar cuma beli GSA. Kenapa? Karena kalau kita beli GSA itu sama aja kita dengan membeli
emas di luaran sama aja gitu kan. Kita hanya simpan dan kita tunggu. Kita tunggu, cuman keuntungannya kalau kita beli GSA di Quantum Metal dengan kalau kita beli emas di luar sana, dengan kita beli GSA di Quantum Metal, kita cuman kena spread 7%. Kalau di luaran kan kita bisa ada spreadnya 11-15% ya Pak Irwan ya. Nah, kalau saya nggak pernah beli GSA karena memang uang yang saya belikan itu memang uang yang saya mau pakai. Nah, kalau misalnya saya memang ada uang dana idle atau dana nganggur, saya nggak mau belikan GSA. Kenapa? Karena kalau GSA itu 1:1 aja. Saya beli emas hanya untuk tunggu kenaikannya. Kalau memang saya benar-benar punya dana idle atau dana nganggur, saya langsung belikan GAE 10, Pak. Karena di situ saya akan bisa mendapatkan keuntungan 10 kali ganda. Jadi bagaimana mempercepat kenaikan aset saya. Jadi saya nggak pernah mau beli GSA. Begitu mungkin Iya. Pak Irwan. Iya. Apa Ya artinya penjelasannya? memang kita pilih auto convert aja Bu ya kalau beli GSA ya. Itu tergantung. Jadi gini, kalau GCA itu kita pakai uang yang memang kita mau belanjakan daripada kita belanjanya hangus, kita belikan emas dulu baru kita ambil. Tapi kalau uangnya memang uang nganggur, saya belikan GAE 10. Oh, baik. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Pak Irwan. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Irwan ya. Mungkin Ya. teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Sedikit Pak dari Situbondo. Halo. Pak Suryono, suaranya putus-putus Pak. Iya gangguan ini. Ya halo, sudah gimana? Iya, Jelas udah. Pak, jelas. Lanjut Pak. Ya, ini pertanyaan sedikit cuma. Kalau misalnya dapat calon nasabah itu orang luar negeri, artinya orang Indonesia yang ada di luar negeri, itu cara pembuatan akunnya enaknya itu karena orangnya itu masih orangnya gaptek. Kalau dibuatkan akun di negara Arab Saudi misalkan dengan di negara Indonesia itu mana lebih bagus, Pak? Baik, itu aja ya Pak. Mbak. Iya, mohon penjelasan, Mbak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya coba jawab ya Pak ya. Kalau menurut saya Pak, kalau orang itu memang masih warga negara Indonesia, lebih baik dibuatkan akun di Indonesia. Kenapa? Pertama, kantor Quantum Metal di Indonesia sudah ada. Kerjasama dengan bank-banknya sudah ada. Kalau misalnya di Arab Saudi, itu sepengetahuan saya tuh belum ada Quantum Metal. Jadi kalau pada saat dia beli emas, itu dia harus transfer ke Malaysia. Nah, tentunya akan sangat ribet ya Pak ya. Dia transfer, nanti bukti transfernya dia harus upload dulu, dan nanti kalau dananya sudah terima, baru akunnya akan diupdate emasnya. Jadi kan sudah ada selisih waktunya ya, sudah mungkin pada saat dia beli harga emas lagi turun, pada saat diterima uangnya harga emas sudah naik, jadi rugi kan Pak. Nah kalau memang orang itu masih warga negara Indonesia, sebaiknya dibukanya di Indonesia. Kan kita bisa pilih negara gitu ya Pak ya. Di Indonesia sudah enak, sudah ada kantornya, sudah ada bank-bank yang kerjasama, jadi udah bisa transfer dengan online kan, walaupun dia di Arab Saudi kan dia bisa melakukan dengan cara internet banking atau m-banking ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama Pak. Baik, di chat ada pertanyaan dari Ibu Tuti, apa itu GAE? Mungkin kita nggak jawab malam ini ya, Bu Novi ya. Bu Tuti, itu saya cuma kasih penjelasan ringkas. Jadi produk dari Quantum Metal tadi saya sudah sempat singgung, itu ada GSA, itu benar-benar seperti kita beli emas 1:1, kita beli misalnya 1 juta ya kita dapat 1 gram, jadi nggak ada leverage-nya. Kalau GCA tadi kita semacam gadai, di mana kita bisa beli emas, kemudian 85%-nya kita bisa langsung ambil tunai. Nah, kalau yang di GAE ini, kita mendapatkan bantuan pembiayaan. Jadi kita beli cuma 1 unit, tapi kita berhak memiliki emas senilai 10 unit. Jadi kenaikan dari 10 unit itu adalah milik kita. Nah, itu akan dijelaskan di Zoom berikutnya. Silakan Ibu Tuti mengikuti Zoom BOP selanjutnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Ibu Tuti ya.
tentang GAE, nanti ada sesi berikutnya di training yang membahas tentang Gold Asset Enhance, GAE. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Ya, masih ada. Baik, Silakan, Bu Ibu. Sino. Saya itu terminate dari float akun tanggal 18 kemarin, 18 April. Namun sampai sekarang belum masuk ke rekening. Itu kendalanya apa ya? Baik. Mungkin Bu Novi bisa jelasin, Bu? Oh, itu sudah berkali-kali juga dijelaskan. Kalau Ibu Mizeno selalu mengikuti Zoom? Iya. Ya, mungkin apalagi yang Zoom minggu kemarin itu bersama dengan Pak William ya, dari Country Manager Quantum Metal Indonesia, itu juga sudah dijelaskan. Memang pada saat ini terjadi ada delay payment karena masalah dari pengiriman dari bullion bank. Jadi kan proses kalau terminasi itu uang yang didapatkan itu dari bullion bank, karena yang memegang emas kita kalau kita terminasi GA itu kan di bullion bank ya Bu ya. Iya, iya. Nah, untuk pengiriman Iya. uang itu yang menjadi kendala karena masalah pengiriman dari negara itu dengan uang yang begitu besarnya itu harus melalui pengecekan AMLA, anti money laundering gitu ya Bu ya. Jadi manajemen juga sudah berkomitmen untuk semua terminasi Maret sudah diselesaikan di April. Untuk yang terminasi April akan diselesaikan di Mei ini. Insya Allah kita berdoa sama-sama ya Bu ya. Oh iya. Apa semuanya nanti proses akan seperti itu? Untuk saat ini karena memang saya juga kurang ini ya, tapi saya dengar barusan juga dari Pak Herman memberitahukan bahwa memang itu prosesnya seperti itu untuk saat ini. Kita berharap nanti pada saat bullion bank Quantum Metal sudah beroperasi, kendala ini sudah tidak terjadi lagi. Gitu, Bu. Oh iya, iya. Terima kasih. Sudah cukup paham. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Ibu. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Pak, malam saya mau tanya lagi nih Pak, boleh Pak? Silakan Pak Lazuardi. Iya Pak. Saya mau tanya itu, saya kan sudah masuk nih Pak, misalkan ada profit rate to date sama net gain itu berarti apanya Pak ya? Itu aja ya Pak. Apa nak? Oke. Halo Pak. Saya jawab ya Pak Lazuardi ya. Iya Bu. Ya, itu yang profit rate to date itu adalah manajemen fee Pak. Oh gitu. Jadi manajemen fee itu kan kita dikenakan 3,5% per tahun. Tapi hitungannya itu harian, Pak. Jadi harian. kalau misalnya baru berjalan 1 minggu, jadi profit rate to date-nya itu baru dikenakan ke kita baru 1 minggu. Jadi kalau kita 1 minggu kita sudah terminasi, ya udah kita dikenakannya cuma untuk 1 minggu itu aja. Itu arti dari profit rate to date, Pak. Iya. Kemudian yang net cash out ya, Pak ya. Gain Bang. Net gain. No, net gain. Net gain itu perhitungan berapa keuntungan kita dari transaksi di GCA ya Pak ya? Iya GCA betul. Iya. Jadi Saya berapa sudah baru 5 hari ini ada berarti net gainnya 52.000 gitu Bu ya maksudnya ya. Sudah untung ya Pak ya? Iya. Iya makasih Bu. Sama-sama. Baik, mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau sudah cukup ya Bu Novi ya? Silahkan Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah cukup? Kayaknya sudah cukup jelas semua, sudah clear. Alhamdulillah. Tinggal action aja. Oke ya, baik kita tutup aja Ibu Novi ya. Boleh Pak. Makasih Pak. Sedikit Mas Bobi sedikit aja. Masih ada. Sudah, boleh silakan. Ya, mohon maaf, ini sedikit untuk sebelum menutup acara. Saya kan pernah ini Mas Bobi apa namanya? Beli apa? GAE yang 5 ya, 5 GAE itu. Saya ingin tahu sekarang kan
naik gitu harga di GrabPay-nya. Cuman saya lupa gimana di aplikasi itu kita ngecek harga beli awal itu, Mas Bu Novi sama Mas. Gimana kita di aplikasinya itu bisa di testimoni dikit gitu. Maaf, gimana maksudnya mau mengetahui apanya, Iya, Pak? harga beli awal gitu untuk menentukan nanti di harga emas hari ini kan agak tinggi gitu. Cuman Oh, saya lupa dulu pas saat belinya tanggal sekian harganya berapa gitu, Bu Novi, lupa. Di mana bisa Pak, ngeceknya? bisa. Gampang Nggih, sekali. Bapak nggih, nanti login, ya. nggih, nggih. Bapak login, terus menu GAE, Ya, terus nanti itu kan di situ ada menu GAE list ya Pak ya. list ya, ya, ya. Nah, Bapak ambil, terus nanti Ah, diklik, turun ke bawah, itu ah. Bapak selalu print nggak sertifikatnya? Enggak, Bu. Enggak ya. Nah, di situ Iya. bisa bisa di GAE list itu Bapak Ah, print, itu turun ke ah. bawah gitu kan, Bapak pilih, terus turun ke Iya. bawah, Ah, itu ada tulisan print. print ya. Oh. Nah, di situ keluar sertifikatnya. Dari sertifikat itu kelihatan Oh. berapa harganya. Oh, nggih, nggih, Bu. Nggih, Iya. nggih, nggih, nggih. Siap, 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 siap. Nggih. Jadi langsung walaupun kita nggak print juga untuk melihat keuntungan sebenarnya sudah bisa juga ya dari Ya, lupa GAE list. mencatat dulu, Bu Novi. Iya. Heeh. Leadernya bilang tolong dicatat, tapi kan kadang-kadang saking semangatnya nih Betul, borong-borong gitu. betul. Tapi Nggih, nggak apa-apa. itu aja. Nggih, Iya, makasih Bu masih Novi tetap bisa informasinya. dilihat di print aja Nggih, di siap, layar, nanti dia muncul berapa harga waktu kita beli. siap. Makasih Bu Novi. Sama-sama. Sama-sama. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup aja materi training kita malam ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, kapan kita menggunakan GCA, kapan kita menggunakan GAE, nanti teman-teman bisa memilih. Jadi GCA itu fungsinya adalah untuk kita bisa menabung tanpa uang lebih. Biasanya kalau kita mau kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga misalnya dari gaji kita 8,5 juta. Nah, kita GCA kan dulu, kita beli GSA 10 juta, 8,5 jutanya bisa kita belanjakan, dan yang luar biasanya, sebenarnya pertumbuhan atau profit yang akan kita dapatkan bukan hanya dari 15% sisanya, tapi dari 100% yang sudah kita belikan emas, kenaikan harga emas itu, kita akan mendapatkan keuntungan dari 100% emasnya. Cuman, nanti kita bayar. Yang pada saat kita gadai, 85%-nya kan udah kita cairkan ya. Kita kembalikan yang 85% itu. Tapi keuntungan dari 100% emasnya itu untuk kita nanti. Ya. Jadi itu konsep dari GCA sebenarnya ya. Nah, untuk mengenai GAE, teman-teman atau Bapak Ibu mungkin nanti bisa ikut lagi training berikutnya. Mungkin minggu depan ya, Bu Novi ya? Hari Rabu, Pak. Oh, hari Rabu ya? Karena kita ada Jadi, training seminggu 3 kali sebenarnya ya. oh ya. Senin, Nah, Rabu, dan jadi, Jumat. Nah, betul. Jadi 4 malam kali ini, malah. 4 kali untuk yang sudah introducer. oke. Mudah-mudahan ini bisa membuka satu wacana bagaimana kita bisa menabung dalam jumlah yang besar tanpa harus memiliki uang lebih. Jadi dari penghasilan kita setiap bulannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan apa yang kita paparkan malam ini memberikan manfaat dan menjadi satu wacana yang bermanfaat buat Bapak Ibu dan bisa mensiarkan konsep ini kepada teman-teman di luar sana ya. Untuk itu kita tutup aja training kita malam ini. Apabila ada salah kata, saya dan Ibu Novi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novi. Sama-sama. Saya izin pamit ya.